persiapan touring, yang paling penting buat gue adalah gue harus minta izin dulu sama keluarga, terutama kepada istri. Kenapa? Biar perjalanan kita jauh lebih nyaman, tenang, dan aman. Yang kedua, yang gak kalah penting adalah kalian harus melakukan perencanaan yang baik di touring itu. Yang pertama, kalian harus nentuin mau kemana dan rutenya lewat mana. Yang kedua, tanggal dan waktu. Karena itu juga penting, kalian harus lihat-lihat kapan musim hujan, kapan musim kering, dan jalannya seperti apa. Yang ketiga, kalian juga harus tahu kalian jalan sama siapa. Persiapan ketiga yang gak kalah penting adalah kalian harus memastikan diri kalian sehat walafiat. Jangan pernah memaksakan touring kalau badan kalian sedang tidak fit. Kenapa? Karena badan kalian akan dituntut secara ekstrim. Kita akan melakukan perjalanan yang panjang dan lama. Yang keempat, kalian juga harus mempersiapkan safety apparel dan motor kalian yang sehat. Gimana caranya? Minimal banget kalian harus pakai helm yang safety sama protektor badan. Lalu kalian juga harus pakai motor atau mempersiapkan motor dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai motor itu belum diservis atau masih ada kendala, karena itu sangat berbahaya untuk perjalanan. Dan yang kelima, yang paling penting adalah kita harus berdoa agar touring kita diberi keselamatan dari berangkat sampai pulang. Yang pertama, tentu saja helm. Helm itu jenisnya banyak banget. Dari half face, full face, yang buat cross, dan macam-macam. Tapi kalau buat touring jalan aspal, gue sih ngerekomendasiinnya pakai helm yang full face seperti ini. Dan yang pasti sudah bersertifikasi safety internasional dan SNI untuk di Indonesia. Nah, yang kedua, yang gak kalah penting adalah kalian harus juga pakai jaket yang berprotektor. Karena jaket yang berprotektor itu bakal menyediakan proteksi yang maksimal bagi badan kalian. Dan yang selanjutnya yang harus kalian pakai adalah glove berprotektor, jeans berprotektor, dan kalau bisa kalian bisa pakai sepatu yang menutupi mata kaki. Kenapa? Ketiga hal tersebut akan memberikan proteksi ke badan kalian yang lebih maksimal. Tips milih motor yang enak kalau versi gue adalah kalian harus tentuin dulu kalian mau jalannya kemana dan jalannya seperti apa, karena itu bakal menentukan motor yang nyaman buat kalian. Yang pertama, kalian tentuin apakah jalannya aspal atau kebanyakan jalan rusak. Kalau jalan aspal itu bisa macam-macam banget. Pertama, bisa pakai cruiser. Cruiser itu jenisnya macam-macam. Yang kedua, kalian bisa pakai motor naked. Naked itu bisa dipakai kemana aja, tapi memang kekurangan adalah suspensinya biasanya lebih keras. Dan yang ketiga, yang paling gue suka adalah pakai motor adventure. Kenapa? Motor adventure fiturnya paling enak buat dipakai touring kemana aja di Indonesia. Yang pertama, fuel tanknya tuh gede banget, jadi kalian nggak usah pusing nyari-nyari pom bensin selama perjalanan. Yang kedua, dengan bagasi yang lebih luas seperti side box, top box, kalian bisa bawa barang yang banyak banget dan nggak pusing harus milih-milih barang apa aja yang harus dibutuhkan selama perjalanan. Yang ketiga, suspensinya itu enak banget, kalian nggak usah pusing juga. Kalau mau jalan apapun bisa dilibas sama motor adventure, dan yang penting nyaman. Ada beberapa etika yang harus kalian perhatikan pada saat touring. Yang pertama, kalian harus menghormati peserta touring lainnya dan pengguna jalan yang lainnya juga. Kenapa? Karena jalanan itu bukan kalian doang yang pakai. Ya, nah yang kedua, kalian harus membantu peserta touring lainnya. Karena amit-amit kalau misalnya ada trouble, ya kalian harus membantu sampai masalah itu selesai. Pada saat itulah kekeluargaan kalian akan diuji. Yang ketiga, pada saat kalian touring beramai-ramai dan ada road captain, kalian wajib banget untuk mengikuti instruksi dan koordinasi dari road captain itu sendiri. Beliau yang akan memberitahu kapan jalan, kapan berhenti, kapan mau main-main speeding atau cornering, kapan harus pelan. Oleh karena itu, kalian wajib banget ikutin apa kata road captain agar touring kita jauh lebih safety. Dan yang keempat, ini cocok banget buat kalian yang suka banget sama speeding. Jika kalian ingin mendahului pengendara di depan kalian, wajib banget memberitahu. Karena bisa jadi pengendara yang depan lagi santai tiba-tiba kaget ketika kalian mendahulinya tanpa ada aba-aba. Nah, untuk kalian yang suka touring, ini sering banget dilupakan sih. Kalian harus istirahat per 2 jam kalau menurut gua, atau pada saat kalian ngantuk. Karena ngantuk adalah musuh utama para rider. Menurut gua,
ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh para rider yang pengen touring jauh. Yang pertama, lagi-lagi tidak meminta izin kepada keluarga. Karena ketika kalian tidak meminta izin, touring kalian akan menjadi tidak tenang sepanjang perjalanan dan akan jadi terburu-buru. Kedua hal itu sih menurut gua bahaya banget. Yang kedua, para riders biasanya suka lupa untuk memakai safety apparel dan melakukan safety riding. Padahal kedua hal itu yang sering menyelamatkan orang-orang jika amit-amit terjadi masalah di jalanan. Yang ketiga, dengan memaksakan kondisi kesehatan pribadi dan kondisi kesehatan motor. Dengan badan yang tidak fit dan motor yang tidak fit, perjalanan kalian bakal jadi tidak menyenangkan dan tidak aman.